Jadi kalau jenengan, ya kemanapun pokoknya di Indonesia Raya nggak ada yang nggak kenal beliau, tuh kan? Terkenal banget nih beliau dan memang beliau itu kemana-mana selalu memberikan motivasi termasuk terkait dengan pertanian dan tentunya semuanya ini akan para pengurus dari Pemuda Tani Kabupaten Bondowoso luar biasa, tepuk tangan boleh untuk semuanya. Kemudian saya juga kenalkan beliau ini adalah Mas Rio, juga aktivis pertanian ya Mas Rio ya. Nanti juga bisa debat tuh dengan Mas Momon, dia sebenarnya juga enak loh. Iya. Ternyata Mas Momon ini kalau di Bondowoso mungkin paling ganteng ya. Tapi kalau di Surabaya bisa ini Mas, ada saingan nanti namanya Mas Rio. Oke, yang pertama saya ucapkan alhamdulillahalamin karena ini kesekian kalinya di mana pemuda Bondowoso sangat luar biasa menunjukkan atensi penting terhadap peningkatan UMKM. Bagaimana ada bersama teman-teman di MR ya Mas ya. Kita bikin pasar rakyat dan sebagainya. Namun di sini yang paling utama, yang pertama adalah apa sih? Bagaimana kita tuh benar-benar mengambil sebuah identitas ya kan? Jadi kalau saya itu kan sering sekali kalau bicara dalam forum, bagaimana kita membangun sebuah insight, apa itu identitas, identity, soft skill sama dedication. Jadi pertama itu apa sih identitas kita? Oh ternyata dikasih tahu tuh sama sama Gus Munir bahwasanya 55 hektar tuh pertanian di Bondowoso, benar ya Gus ya? Berarti bagaimana kita bisa mengangkat pertanian di Bondowoso ya kan? Karena mohon maaf tadi kan saya ketemu dengan seorang lah di sini dan orang penting. Kemudian saya juga beberapa kali juga mencoba mempelajari bagaimana sih tingkat PAD per kabupaten kota dan ngapunten terkait Bondowoso memang harus digenjot gitu ya kan. Karena kan kita bicara bagaimana keberlangsungan sustainabilitas dari ekonomi produktif masyarakat keseluruhan ya kan. Jadi bagaimana bisa naik itu salah satunya mungkin dari sektor pertanian. Karena kalau kita bicara sekarang misalnya nih, kemarin kan saya bisa panjenengan cek di Isifama spasi Otoda atau spasi Otoda spasi pajak kendaraan bermotor. Di situ saya mencoba menyampaikan bahwasanya ada sebuah pemberlakuan pemerintah dari terkait opsi pemberlakuan pajak kendaraan bermotor yang mana ada di Jawa Timur itu sekitar 4 triliun sekian, 1,2-nya itu dimiliki Surabaya. Berarti tidak sampai 3 triliun itu seluruh kabupaten kota selain Surabaya. Nah, Bondowoso itu kayak panik gitu. Jadi semuanya itu udah yang pokoknya ada waktu ngomong akan cepet-cepetan cepet-cepetan nyalain mic-nya itu kalau di Jakarta, di Senayan. Saya kira semuanya pasti sama sih, mau dibikin mau enak. Supaya kita kebagian kesempatan ngomong, maka kita harus punya soft skill ya kan. Salah satu cara menunjukkan sebuah soft skill supaya orang wah ini Jawa Timur mau ngomong nih, ya udah dikasih kesempatan aja deh. Kalau di DPD itu kan kita mewakili provinsi ya kan, jadi nggak sebut nama tapi sebutnya provinsi. Nah itu kita tingkatkan melalui digital. Jadi saya juga memberikan masukan ya buat semuanya. Ayo yuk kita sama-sama memainkan digital ini. Bagaimana fungsi konvergensinya kita kuatkan. Apa sih konvergensi? Konvergensi adalah sebuah fungsi kolaborasi. Bagaimana kita communicating, content, and computing. Jadi bagaimana kita berkomunikasi. Ini loh Bondowoso, ini loh banyak pertanian. Ini loh para petani ganteng-ganteng, masya Allah masih muda-muda ya kan. Bapaknya juga masih ganteng Pak, karena istrinya lebih Pak. Nah itu kan contoh. Itu kita harus pede dulu ya kan, kita ambil tuh video, ditangkepin, kemudian dikomunikasikan di dalam sosial media. Jadi kan kita berkomunikasi, kontennya apa? Kita menunjukkan nih di Bondowoso banyak sekali para petani keren, petani milenial contohnya. Itu namanya soft skill. Bagaimana kita memainkan soft skill kita di dunia digital itu juga kita harus bisa mensyiarkan pertanian. Kemudian yang berikutnya ada dedication, bagaimana kita menunjukkan dedikasi pada negeri kita. Sama tuh yang saya mengenal sama Mas Kapri tadi ya kan. Mas Kapri tadi kan luar biasa. Beliau sampaikan tentang program nasional. Ya apa ya? Gini. Aduh lupa kamu. Ya sudah deh. Nggak usah nanti aja daripada lupa. Tapi yang jelas itu gini, bagaimana kita mengangkat program pemerintah itu kan kita tunjukkan tuh. Jadi kita nanti angkat dalam media ya kan.
bagaimana pemuda Tani Bondowoso ini sangat mendukung program nasional makan bergizi gratis. Tujuannya apa? Ya siapa tahu ya kan, dari Pak Wamen datang ke sini kemudian oh iya ya benar-benar nih Bondowoso keren, kemudian kita dikasih lebih kan seperti itu ya kan terkait program bergizi ini. Karena memang itu juga salah satu PR penting kami di DPD, bagaimana kami bisa menyoroti terkait program bergizi gratis yang mana kita sama-sama tahu Rp10.000 apakah itu cukup dan sebagainya. Nah itu juga yang mungkin akan menjadi bahan kepikiran saya juga sih, bagaimana agar pemerintah kalau membuat sebuah program kita tidak hanya berbicara pemerataan tapi keadilan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada kabupaten kota yang mana mereka tuh sudah mampu ditunjang ekonomi dari sektor lain, diantaranya sektor kendaraan bermotor kan seperti itu kan. Nah tapi ada wilayah-wilayah lain yang mungkin perlu dibantu, jadi berbeda, harus beda kan, tidak bisa semuanya disamaratakan. Itu namanya sebuah pembangunan yang berkeadilan itu yang bisa kita angkat. Kemudian ya kan saya juga padahal sudah berdiri gini biasanya nggak lama loh, tapi jadi kelamaan. Tapi yang jelas saya sangat keren sekali sih, sangat mengapresiasi dari HKTI Pemuda Tani, HKTI Kabupaten Bondowoso, dan semoga semuanya ini sama-sama mengerti tentang preferensi konsumen, apa sih yang dimau konsumen terkait pertanian, seperti apa yang dimau mereka, bagaimana go to global, bagaimana imediasi itu apa sih, keuntungan konsumen, apa yang menjadikan masyarakat itu merasa oh ya aku akan memilih berasnya beras Bondowoso, aku akan memilih kopinya kopi Bondowoso, aku akan memilih duriannya durian Bondowoso. Kenapa? Itu namanya imediasi. Apa alasan keuntungan mereka yang didapatkan kalau mereka mengkonsumsi hasil dari Bondowoso bukan dari kabupaten kota lain? Itu namanya imediasi. Itu sih. Kemudian saya kira itu saja, pantun aja boleh ya. Makan bakso sungguh nikmat rasanya. Warga Bondowoso semoga bahagia selamanya. Amin. Ya, dan karena dia ada pesan dari sponsor ya kan, dari Mas Kapri diminta membuka acara, maka dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim pada tanggal 27 Desember 2024 saya Lia Yusuf Hama mewakili anggota DPD RI Jawa Timur membuka acara Tani Fest Festival Pangan Murah UMKM Kuliner Kabupaten Bondowoso. Semoga sukses, berkah, bahagia menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mantan kekasih janganlah kau jadi benalu. Sekian, terima kasih dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.